Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 Februari 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Markus 2 ayat 9 sampai 10. Berbunyi demikian, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tikarmu dan berjalanlah. Namun supaya kamu tahu Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari nats ini, tema kita berbunyi, karena Dia Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Gema Natal tahun 2024 yang lalu berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Disebut firman, itulah Allah yang telah menjadi manusia. Suatu berita yang tidak gampang dimengerti. Bahkan bagi sebagian orang menjadi olok-olok. Bagaimana Allah menjadi manusia? Tidak dapat diterima akal. Sehingga ada yang menolak Yesus yang lahir di Bethlehem di kandang domba adalah Allah. Penolakan Yesus adalah Allah telah ada sejak kelahirannya di dunia ini dan berlanjut hingga saat ini oleh mereka-mereka yang menolak. Saudara-saudari, pada zaman hidup Tuhan Yesus hadir mahasiswa ahli hukum Taurat yang disebut ahli Taurat. Mereka tidak konsekuen mempelajari nubuat para nabi, sehingga logika mereka tidak mampu mengakui bahwa Allah menjelma dalam diri Yesus. Oleh Yohanes dalam Injilnya mengikuti logika orang yang disapanya, membahasakan firman itu telah menjadi manusia. Ahli Taurat dalam nas renungan kita, satu sisi cukup antusias mendengar pengajaran Yesus sehingga dia hadir dalam perhimpunan itu. Mereka hadir bergabung dengan orang banyak sampai rumah tempat berkumpul orang itu penuh sesak. Dalam suasana itu ada pihak yang lain yang sangat percaya dan mengharap kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Karena banyaknya orang di rumah itu di mana Yesus mengajar, 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh di tempat tidurnya. Mereka membawa orang lumpuh itu ke atas rumah di mana Yesus mengajar dan membuka atap rumah itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu dan sampai di depan Yesus. Karena begitu sesak, tidak mungkin mereka menggotong melalui banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan tindakan orang itu? Di dalam orang lumpuh itu, Yesus melihat iman mereka, iman kebersamaan, dan usaha iman mereka, sehingga orang lumpuh itu ada di depan Yesus. Setelah Yesus melihat iman mereka, maka dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ahli Taurat yang ada di rumah itu, duduk di situ, tahu betul bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Dengan pernyataan Yesus yang dia katakan, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni," itu berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi ahli Taurat berarti Yesus menghujat Allah. Tetapi untuk menenteramkan gejolak hati ahli Taurat ini, maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu mengangkat tikarnya dan pulang ke rumahnya. Berjalan di tengah orang banyak seisi rumah itu, suatu mujizat terjadi. Orang lumpuh itu sembuh karena diperintahkan oleh Yesus. Karena Dia Allah, maka pengampunan dosa telah terjadi bagi orang lumpuh itu, dan bagi dunia dibarengi dengan mujizat kesembuhan. Dengan mujizat itu tidak dapat disangkal oleh ahli Taurat bahwa Yesus adalah Allah. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, dari kisah di atas yang kita sudah dengar dari Markus ini, dapatkah Anda melihat apa jembatan pengampunan dosa agar sampai kepada kita pengampunan itu? Apa jembatannya? Yang kedua, apakah segala penyakit dalam tubuh kita adalah akibat dosa? Yang ketiga, ini saran saudara-saudara, pastikah Anda telah menerima pengampunan dosa oleh Yesus? Mari berdoa. Allah Bapa yang di sorga, dosa kami telah diampuni oleh Yesus yang telah mengorbankan diri mati di kayu salib. Boleh pengampunan itu, segala penyakit yang kami derita tidak lagi membawa kami ke dalam maut. Demikianlah doa syukur dan pengakuan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.